Timnas Bahrain akan mendapat tekanan dari ribuan pendukung Timnas Indonesia yang akan memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Dukungan supporter akan menambah daya gedor Indonesia kala menjamu Bahrain yang akan dimulai pukul 8 malam lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Ribuan supporter Indonesia telah memenuhi Gelora Bung Karno jelang dibukanya pintu masuk Stadion Utama GBK pukul 5 sore. Laga begitu dinantikan oleh publik Indonesia sebab Indonesia menuai hasil imbang secara kontroversial di markas Bahrain. Dukungan penuh dari pendukung akan menambah motivasi dan semangat skuad Timnas Indonesia untuk meraih hasil positif. Tambah 3 poin penting untuk menjaga peluang ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda punya poin sama dengan Bahrain yang ada di urutan kelima. Kemudian tertinggal 4 angka dari Australia dan 3 poin dari Arab Saudi. Sementara Jepang yang sudah dipastikan lolos mengumpulkan 19 poin. Waktunya kita pantau keadaan terbaru dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Makin ramai tampaknya di belakang Anda ya Fedriska. Cerita lebih banyak dari sana. Ya, benar sekali Tifa dan juga saudara, makin sore makin ramai para penonton ataupun supporter Timnas ini memadati Plaza Barat. Sempat saya melaporkan saat ini untuk memasuki area GBK untuk menyaksikan Indonesia melawan Bahrain pada nanti malam. Di mana Tifa sebetulnya dari penyelenggara sendiri ini akan membuka gate ini pada pukul 5 sore. Memang lebih cepat akan dilaksanakan ataupun dibuka gate begitu. Namun memang waktu ini dipilih agar supporter Timnas yang kemudian melaksanakan ibadah puasa dapat berbuka puasa terlebih dahulu di dalam secara santai begitu ya, sebelum akhirnya memasuki area tribun untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Bahrain pada nanti malam. Di mana kalau misalkan informasi yang kami dapatkan juga Tifal dan juga saudara, memang ada beberapa pintu masuk yang kemudian dapat menjadi titik dari masyarakat ini yang dapat menggunakan pintu ini untuk masuk begitu, dari Plaza Timur, kemudian dari Plaza Tenggara, kemudian Plaza Barat juga Plaza Utara. Jadi memang ada 5 titik setidaknya yang dapat digunakan oleh para supporter untuk kemudian dapat memasuki area GBK. Karena memang seperti tadi yang Anda juga sempat singgung Tifal dan juga saudara, di mana kalau misalkan posisi Indonesia saat ini berada di ranking keempat klasmen grup C begitu ya, sehingga memang untuk dapat lolos ke kualifikasi Piala Mohon maaf kami alami gangguan komunikasi dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda yang tadi melaporkan langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang pertandingan Indonesia melawan Bahrain akan berlangsung malam nanti pukul 8 malam lebih 45 waktu Indonesia Barat. Dan jelang laga hidup mati melawan Bahrain, pelatih Timnas Patrick Kluivert menargetkan kemenangan melawan Bahrain. Selain faktor mental, strategi juga akan dimainkan Kluivert malam ini. Pelatih Timnas Patrick Kluivert diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3 dengan kemungkinan masih menempatkan Marten Pas sebagai penjaga gawang. 3 bek tengah bakal diisi oleh kombinasi terbaik Rizky Ridho, Jai Ijes, dan Justin Hubner. Sementara gelandang tengah kemungkinan akan dipercayakan ke Tom Haye, Joy Pelupesi dibantu Kevin Dix dan Calvin Verdong. Kemudian Ragnar Oratmangun, Dean James, dan Ole Romani disebut bakal mengisi posisi depan. Pertandingan malam nanti antara Indonesia versus Bahrain akan menjadi laga penting. Kedua tim menargetkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Kami akan bahas bersama pengamat sepak bola Binder Singh dan mantan pemain Timnas Indonesia Indrianto Nugroho. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Rasa-rasanya vibes-nya agak beda kalau yang di tanggal 20 kita bertandang ke Australia. Mas Nunung, sekarang kita bertanding di kandang kita sendiri, harusnya membangun optimisme dan soliditas tim ini bisa lebih gampang lagi ya? Iya pastinya, tapi juga jangan confident juga gitu. Jadi maaf berkonfiden juga tentang kita gitu loh. Jadi pemain-pemain kita jangan sampai overconfident gitu aja. Oke, tapi kalau untuk membangun chemistry yang ada dari tanggal 20 ke tanggal 25 ini, apakah juga masih akan jadi PR sendiri menurut Anda? Ya pastinya ini jadi PR buat kita juga gitu. Apakah pemain bisa
tunggu untuk pertandingan pada malam hari ini gitu loh Mas. Kalau untuk pandangan Anda sendiri, Bung Binder, apakah ini akan jadi hal yang rasanya akan menguntungkan posisi kita juga? Karena kita bertanding di kandang kita sendiri, tapi punya catatan juga. Sebelumnya kita pernah bertanding melawan Bahrain dengan posisi imbang juga, dengan catatan yang kurang lebih ya akan menjadi analisis sendiri di sini. Gimana Anda melihat itu? Iya, kalau bermain di kandang sendiri kan itu keuntungan secara non teknis. Karena kan bermain di kandang sendiri, tentu yang akan hadir di dalam stadion adalah mayoritas supporter dari tim tuan rumah ya. Tapi kan selain juga unggul dari segi non teknis, timnas kita juga harus unggul dari segi teknis, artinya dari segi permainan. Nah, melawan Australia yang sangat disayangkan dari menit-menit awal itu, strategi yang dipakai oleh Patrick Kluivert adalah total menyerang. Ya kan, padahal pertandingan itu kan adalah 90 menit. Jadi kalau di awal sudah main terbuka, main agresif, dan kemudian gagal mencetak gol, kena counter attack, kemasukan 2 gol secara cepat, ya tentu kemudian membuat situasi di atas lapangan bagi timnas kita semakin sulit. Nah, pada saat sekarang bermain di kandang sendiri, tentu pada saat targetnya juga adalah kemenangan, karena timnas kita butuh kemenangan alias 3 poin, ya saya yakin bahwa strateginya akan tetap ofensif, menyerang. Tapi belum tentu menyerang secara agresif dan total atau frontal seperti yang dilakukan di Australia. Menyerang sih boleh, tidak ada yang melarang dalam bermain menyerang. Kan kalau mau mencetak gol harus menyerang. Tapi kan sepak bola itu kan, permainan sepak bola itu kan terbagi ke 3 lini ya, lini depan, lini tengah, dan juga lini pertahanan. Jadi harus ada sinergi antar lini. Kalau sinergi antar lini bisa terjalin, bermain lebih sabar, suplai bola ke depan lancar, jarak di antara lini itu tidak begitu terbuka, nah saya pikir peluang bagi timnas kita menang akan jauh lebih besar, dan ya seharusnya bisa menang jika ini semua bisa dijaga di atas lapangan. Space, teknis permainan, strategi menyerang boleh, tapi jangan lupa juga jangan sampai kecolongan dari counter attack, transisi positif harus cepat, transisi negatif pun harus cepat. Jadi ya strategi ini yang lebih penting sih kalau menurut saya di pertandingan, untuk pertandingan nanti malam. Tapi kalau membandingkan dengan pertandingan lawan Australia waktu itu, apakah Kluivert menurut Anda, Bung Binder, akan ada penyesuaian dengan treatment saat timnas kita dikelola oleh Shin Tae-yong? Seperti apa ya maksudnya treatment itu? Oke. Kalau menurut Mas Nunung, apakah nanti akan ada hal-hal yang rasanya bakal diintenskan lagi begitu, diintensifkan lagi untuk pendekatan-pendekatan timnas kita bermain melawan Bahrain hari ini? Pastinya, apalagi pertandingan lawan Australia kemarin kita kan sangat-sangat terbuka. Tadi sudah dibilang sama Bung Binder bahwa sepak bola menyerang, bertahan, dan transisi. Nah, bagaimana nanti transisinya? Kemarin kan kita terbuka 15 menit awal itu pertandingan sangat terbuka. Ya, pemain-pemain kita menyerang tapi lupa bertahan. Nah, sekarang juga harus keseimbangannya harus ada antara menyerang, bertahan, dan transisinya. Apakah transisinya negatif atau positif? Makanya pertandingan malam ini ya hidup mati buat kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang dan main di kandang, Mas. Oke. Kita coba lihat untuk formasi. Ini prediksinya kan formasinya bakal diterapkan 3-4-3. Kalau menurut Mas Nunung sendiri, kira-kira dengan formasi ini melawan Bahrain yang kita pernah punya catatan sendiri melawan Bahrain, hal apa yang rasanya wajib diantisipasi di sini? Antisipasinya bagaimana kita egonya. Sekarang kita bagaimana ego pemain-pemain kita. Apakah ego ini akan dimunculkan lagi di pertandingan malam hari ini? Ya semoga tidak gitu loh. Bagaimana kita harus membangun chemistry di kandang sendiri, ya kita harus membuat suatu gebrakan gitu. Bagaimana kita harus menyerang, karena kita nggak akan mungkin lagi dapat kesempatan. Makanya pada pertandingan malam hari ini semoga kita bisa mendapatkan hasil positif di pertandingan malam hari ini, Mas. Oke, kalau menurut Anda, Bung Binder, dengan formasi seperti ini, hal apa yang rasanya bisa mengamankan posisi kita begitu dengan 3-4-3 itu? Ya, kalau dengan 3-4-3 tentu strateginya akan tetap menyerang ya, karena banyak supporter dari timnas Indonesia yang menilai bahwa formasi 3-4-3 itu berarti bertahan, kan nggak selalu seperti itu. Iya kan, karena formasi 3-4-3 itu sebetulnya memberikan keseimbangan dalam menyerang dan juga bertahan. Kenapa? Pada saat bertahan akan ada lebih banyak pemain yang turun.
untuk menutup ruang-ruang yang terbuka. Pada saat menyerang, akan lebih banyak pemain yang terlibat karena kita akan punya 2 back sayap. Jadi sekarang kalau strateginya adalah menyerang, memakai 3-4-3, kalau asumsi saya, penyerangan akan lebih banyak dilakukan dari sayap, tapi juga melibatkan aliran bola dari ruang pertahanan. Karena kalau yang dipilih nanti yang bermain di belakang itu adalah Jay Itzes, Justin Hubner, dan juga Rizky Ridho, jika ini 3 pemain yang dipilih untuk main di belakang dari awal, 3 pemain ini punya kemampuan memberikan passing ke depan secara akurat. Jadi asumsi saya, ini 3 pemain di belakang ini juga akan ditugaskan untuk memberikan suplai bola. Bisa langsung ke depan, bisa langsung ke sayap. 2 pemain di tengah itu harus pintar mengatur tempo transisi ke depan, dan juga jangan lupa untuk mengcover area di tengah, karena salah satu kelemahan dari timnas kita di Australia itu adalah lemahnya lini tengah kita. Tom Hay dan Nathan, kemudian Ivar Jenner masuk pun nggak bisa melakukan pressing. Bahkan mereka sulit mengalirkan bola ke depan. Artinya lini tengah juga untuk pertandingan nanti malam ini harus proaktif untuk pressing, untuk aliran bola, tapi mungkin mereka tidak akan terlalu banyak terlibat dari segi pergerakan. Karena back sayap maju, penyerang sayap maju, ada juga penyerang di depan, itu sudah cukup banyak pemain yang ikut terlibat. Palingan aliran bola mereka yang harus konsisten dari lini tengah. Tapi 3 back di belakang, jika memang memakai formasi 3-4-3 ya, kita kan masih tunggu. Karena kan pada saat Kluivert ini dikontrak, kan yang beredar banyak di media-media kan bahwa formasinya akan dirubah menjadi 4-3-3, dan dia buktikan di Australia 4-3-3. Yang sebetulnya tidak salah juga, cuma cara bermainnya saja yang tidak ideal ya pada saat itu ya, tapi formasi kan nggak bisa disalahkan. Nah, jika pakai 3-4-3, ya 3 back di belakang itu harus juga punya kemampuan passing bola ke depan, karena jika Bahrain main bertahan, pasti Bahrain nekannya itu di tengah. Nah, jika dari belakang bisa memberikan bola ke depan secara akurat, itu juga bisa merupakan salah satu cara untuk menciptakan peluang. Bukan berarti long ball passing, enggak ya, tapi yang namanya direct. Direct passing itu juga bisa menjadi bagian dari proses membangun serangan. Cuma pemain yang nanti dapat bola harus memberikan bola kembali ke pemain yang nanti mencari ruang secara tiba-tiba di kotak penalti pertahanan tim lawan. Ya seperti itulah kira-kira. Kalau Coach Nunung kan lebih paham sebetulnya. Kalau Mas Nunung gimana melihat, apalagi kalau saya bahas di lini depan begitu, Ragnar Oratmangun diprediksi akan mengisi, ditambah dengan Dean James dan Ole Romeni, apakah ini komposisi yang menurut Anda bisa mengamankan posisi kita dalam pertandingan malam ini? Iya, tadi sudah dibilang Bung Binder bagaimana aliran bola dari belakang ke tengah ini yang jadi permasalahan kita di pertandingan lawan Australia. Karena ya sepak bola adalah bagaimana kita cetak gol. Dari cetak gol itu bagaimana kan selalu ada dari pemain belakang ke tengah ke depan. Nah, ini aliran bola ini harus secepat mungkin. Jangan sampai lawan membaca apa yang dilakukan pemain-pemain kita. Tadi sudah disebutkan sama Bung Binder, aliran bola harus lebih cepat dan lebih akurat lagi untuk bagaimana kita bisa mencetak gol. Apalagi ini main di kandang. Jadi kita butuh, tapi juga jangan terburu-buru. Kita main di kandang buru-buru dan akhirnya semuanya berantakan gitu. Jadi butuh proses juga, butuh ke pemain-pemain ini lebih tenang, lebih bisa memainkan ritme juga. Jangan kita buru-buru. Nanti diburu-buru pasti di babak kedua akan habis. Gitu Mas. Oke, kita coba lihat dulu suasana terbaru di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat ini tadi di sekitaran lewat dari pukul 5 sore. Tepat pukul 5 sore maksud saya, itu sudah mulai antrean luar biasa, dan sekarang makin panjang ini menuju ke pertandingan akan berlangsung kira-kira pukul 8 malam lebih 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini pasti sedikit banyaknya Mas Nunung juga akan menjadi tekanan buat Bahrain karena jumlah supporter kita terbilang cukup banyak dengan semangat yang untuk bisa memberikan support positif begitu untuk timnas kita bisa berdampak sedikit banyak kepada timnas kita secara performa. Tapi apakah ini bisa dimanfaatkan betul untuk timnas kita bisa perform lebih total lagi ketimbang tanggal 20 kemarin? Kita akan bahas ini di segmen berikutnya ya. Kita jeda sebentar, kami segera kembali.